البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaih, yang syarah oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zu'quri waffaqahullah. Kemarin kita sudah membaca matannya, halaman 76 disimak baik-baik. Halaman 76 yang punya kitab disimak baik-baik. Nah, barakallahu fiik. Pembahasan seputar apa? Rusaknya akidah keyakinan. Seputar apa? Rusaknya akidah keyakinan, jimat-jimat atau mantra-mantra atau barakallahu fiik, sesuatu yang digantungkan di hewan atau di anak-anak kecil untuk menolak bala. Itu semuanya akidah tersebut akidah rusak, akidah syirik. Paham ya? Dihindari. Karena biasanya orang-orang awam yang tinggal di pedalaman-pedalaman atau yang tinggal di pelosok-pelosok yang kadang enggak paham, itu masih meyakini kadang di antara mereka. Ya enggak? Anak kecil biar enggak terkena guna-guna, biar enggak terkena sihir, dikasih apa? Barakallahu fiik, kalung. Kalungnya terbuat dari tali gitu ya, kemudian ada sesuatu yang digantungkan di situ seperti misalkan apa? Kulit kerang, atau terkadang barakallahu fiik, taring hewan binatang buas dan semisal seperti itu. Allah musta'an, untuk menolak bala. Itu syirik. Kalau meyakini ya bahwasanya benda itulah yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak bahaya, maka itu syirik akbar, keluar dari agama Islam. Paham? Tapi kalau seandainya dia enggak meyakini, hanya mengatakan itu semuanya yang mendatangkan manfaat itu Allah Ta'ala, yang menghilangkan bahaya Allah Ta'ala, ini sekedar apa? Sekedar digantungkan saja katanya, tanpa meyakini. Itu namanya khurafat. Namanya khurafat, hanya khayalan, dongeng, mitos, enggak ada apa? Enggak ada kenyataannya. Bisa dipahami ya? Itu pun berbahaya juga karena kaitan keyakinan nanti. Ujung-ujungnya nanti, ini ternyata selamat juga ya. Akhirnya meyakini. Jangan-jangan yang menyelamatkan apa? Benda ini. Nah itu. Bisa dipahami ya? Hati-hati. Kadang ini barakallahu fiik di Yaman pun kadang terjadi. Allah musta'an. Terjadi di Yaman pun apa barakallahu fiik, orang beli mobil, digantung di mobil itu semacam tulisan Allahu Akbar la ilaha illallah. Tapi tujuan dia apa? Agar tidak terjadi kecelakaan, agar mobilnya selamat. Itu pun masuk dalam kesyirikan. Walaupun lafadznya Allahu Akbar bismillah. Paham ya? Mungkin kalau di Indonesia mungkin ada beberapa orang, atau di Yaman sering kita jumpai kadang menggantungkan gantungan tadi itu, kalau meniatkan dengan niat tadi itu sama. Walaupun bukan apa? Walaupun bukan tali, bukan benda-benda yang asing, tulisannya bagus. Bismillah Allahu Akbar. Atau kadang Masya Allah, kadang Subhanallah, digantungkan di mobil bagian depan itu. Paham ya? Yang dekat apa? Orang nyetir itu ya. Nah, barakallahu fiik. Kalau niatnya tujuannya menolak bala, biar tidak terkena kecelakaan, biar mobilnya aman, itu syirik sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu sudah kesyirikan. Kalau zaman dahulu, zaman-zaman bah-bah kuno dulu, nah barakallahu fiik, itu kadang-kala mereka menggantungkan sesuatu di hewan. Mungkin di kambingnya atau di lembunya, di sapinya atau yang semisalnya, tujuannya apa? Biar tidak terkena bencana, biar sapinya sehat. Itu semuanya juga syirik kalau meniatkan dan meyakini seperti itu. Jadi pahami ya? Nah, barakallahu fiik. Tapi kalau kita perhatikan, kadang mereka menggantungkan semacam lonceng gitu ya, di leher sapi itu ya. Kalau tujuannya hanya biar kalau dicuri biar nampak kedengaran suaranya, itu enggak sampai syirik. Cuman asal dihindari kalau lonceng-lonceng tadi ya. Jangan sampai barakallahu fiik masuk dalam kategori apa? Alat musik atau istilahnya barakallahu fiik, suara-suara setan dan semisalnya. Intinya lebih baik kalau kita biarkan begitu saja, atau cukup dikasih tali yang normal, hanya untuk apa?
nah barakallahu fiik mengkondisikan sapi biar tidak lepas atau tidak lari saja. Tapi kalau diyakinin keyakinan tadi berbahaya. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat sini barakallahu fiik. Qala Asy-Syaikh Abdul Hamid Al-Hajuri Az-Zu'quri waffaqahullah, syarahnya disimak baik-baik. Al-huruzu wat tamaim, ngartikannya jimat-jimat. Huruz wat tamaim kalau antum dari kamus itu jimat-jimat, mantra-mantra, guna-guna, semisal itu. Paham ya? Jimat-jimat, mantra-mantra. Kata beliau, hiya al-asya allati tu'allaq fil buyut, yaitu sesuatu yang digantungkan di rumah-rumah, au fis sebyan atau di anak kecil, au fil hayawan atau di hewan-hewan, lidaf'il ain, untuk menolak penyakit ain. Tujuannya ini. Paham ya? Kalau antum lihat rumah-rumah kuno, kata mereka rumahnya angker, perhatikan ya, disimak ya. Biasanya rumah-rumah itu di atas pintu persis biasanya ya. Antum buka, biasanya situ ada sesuatu digantungkan. Enggak banyak, cuma sebotol minyak wangi itu, warnanya merah, enggak tahu apa isinya. Ternyata dibongkar potongan mori, potongan kain kafan. Wah, untuk menolak jin atau setan katanya. Itu syirik. Paham ya? Anak pernah jumpai itu. Mungkin kalau antum pernah lihat di rumah-rumah biasa orang awam yang jauh dari ilmu, kadang mereka masih meyakini seperti itu. Antum buka pintunya, nah pas di atas itu pintu masuk, di atas pintu masuk ada sesuatu yang centelkan, digantungkan itu. Paham ya? Macam-macam ada, terkadang nggak tahu, nggak jelas apa, kulit apa itu digantung di situ. Tujuannya apa? Begitu misalkan setan masuk biar lari lagi katanya. Syirik. Paham ya? Kalau seandainya mau penangkal yang syar'i, bacakan Al-Qur'an di situ. Paham ya? Di ruqyah ada ruqyah syar'iyah, bukan dengan cara syirik tadi itu. Bisa dipahami ya? Kadang mereka juga meletakkan cermin. Cermin, antum kalau melihat orang awam yang jauh dari ilmu, kok pintu utama masuk itu ada cermin itu menghadap ke sini gitu. Itu mereka kadang-kadang ada keyakinan itu. Keyakinannya pun kalau kita dengar dan memperhatikan tertawa aja. Keyakinannya apa? Kalau ada jin setan mau masuk, lihat aja sendiri lari katanya. Bayangkan itu. Syirik juga di itu. Paham ya? Jadi kalau antum lihat pintu utama kok ada kaca dipasang di situ. Nah, barakallahu fi, kalau mereka meyakini seperti tadi, keyakinan syirik. Kadang masih ada seperti itu. Dijumpai di kampung-kampung itu, namallahul musta'an. Itu namanya apa? Namanya wasail, sarana-sarana yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Lihat ini. Jimat-jimat, tamimah. Nah, sesuatu yang digantungkan di rumah-rumah, di anak kecil, hewan, dalam rangka menolak ain. Lihat ini tujuannya. Karena ain itu benar adanya ya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-ainu haqqun. Ain itu benar adanya. Nah, ain ini barakallahu fiik adalah bala ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang memang diuji dengan hal tersebut. Terus bagaimana caranya? Khawatir nanti terkena ain. Sudah kita lewati kemarin caranya apa? Kalau melihat sesuatu yang antum kagum, terkagum-kagum, Masya Allah, nah itu ucapannya. Subhanallah, itu ucapannya. Allahumma barik. Jangan, wah, bagus sekali, lucu sekali anak ini. Ternyata dia diuji dengan ain. Setelah diucapkan seperti itu, meninggal dunia anaknya. Mungkin nggak seperti itu? Mungkin penyakit ain itu ada. Benar adanya tuh, cuma nggak setiap orang diuji. Jadi pahami ya? Nah, barakallahu fiik. Kadang-kala setelah kena ain tersebut sakit demam. Ya, ini kalau kita lihat di Yaman sana banyak kejadian-kejadian, kadang mungkin apa kita juga tidak menyangka gitu ya, barakallahu fiik. Makanya dalam hadis itu, idza ra'a ahadukum syai'an yu'jibuhu falyubarik lah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang dia itu terkagum-kagum dengannya, maka hendaknya dia mendoakan apa? Berkah. Barakallahu fiik. Allahumma barik. Masya Allah. Subhanallah. Seperti itu. Jangan cuman wah bagus sekali ya, indah sekali. Itu kita hindari khawatir kalau ternyata kita ini termasuk yang diuji dengan ain tadi itu. Bisa dipahami ya? Nah, tapi kita mendoakan dengan keberkahan. Allahumma barik. Masya Allah. Bajunya baru ya. Masya Allah. Allahumma barik. Seperti itu misalkan. Paham ya? Didoakan dengan keberkahan tadi itu. Berikutnya barakallahu fi, kita lihat lagi. Wa rubbama lijal bin nafa', lihat ini. Dan terkadang bisa jadi tujuannya apa? Untuk mendatangkan manfaat. Untuk mendatangkan apa? Manfaat. Biar anaknya diberkahi, biar sapinya lakunya mahal, biar apa barakallahu fiik, na'am,
rumahnya tidak didatangi setan, itu semuanya syirik. Hati-hati. Fa in kanatil huruz wat tamaim, disimak itu. Fa in kanatil huruz wat tamaim min as-sihr aw min ghairihi min al-i'tiqad annaha tanfa' wa tadur min dunillah fa huwa syirkun akbar mukhrijun minal millah. Lihat ini. Jika jimat-jimat tadi itu, huruz sama tamaim artinya sama, jimat-jimat. Jika jimat-jimat tadi raja-raja, mantra-mantra tadi itu bagian dari sihir, paham ya? Nah, barakallahu fiik, atau yang selainnya bersamaan meyakini bahwasannya jimat itulah yang bisa mendatangkan manfaat dan mendatangkan bahaya selain Allah Ta'ala, dari selain Allah Ta'ala, maka itu syirik akbar, keluar dari agama Islam. Paham belum? Nah, benda inilah yang bisa menyembuhkan penyakitku, benda inilah yang bisa mendatangkan rezeki. Nah, itu syirik akbar, keluar dari agama Islam. Dia lagi jalan-jalan santai nemu apa? Batu akik, warnanya merah kuning hijau. Wah, ambil sama dia. Setelah dibawa pulang, ternyata dagangannya laris. Dagangannya laris, baru datang awal itu langsung habis semua, diborong oleh orang. Wajah. Akhirnya dia meyakini batu inilah yang membuat apa? Daganganku laris, disimpan terus. Syirik, hati-hati. Walaupun awal mulanya sepele, awal mulanya cuma apa? Enggak sengaja, tapi kan ujung-ujungnya meyakini gitu loh ya. Hati-hati, barakallahu fiik, itu ternyata apa? Nah, pintu kesyirikan sangat berbahaya sekali. Nah, tapi kita lihat bagaimana kalau enggak meyakini. Wa in kanat min ghairi sihr. Jika jimat-jimat tersebut bukan bagian dari sihir, wasahibuha, dan pelakunya layak takut, pelakunya tidak meyakini anna tanfa wa tadur, pelakunya tidak meyakini bahwasanya itu bisa memberikan manfaat, dan juga tidak meyakini bahwasanya itu bisa memberikan bahaya min dunillah, selain Allah Ta'ala. Wa innama hiya sababun, perhatikan ini di garis ini, sebab ini bedanya. Wa innama hiya sababun, tapi benda itu jimat tadi hanya sebab. Wallahu azza wa jalla huwa alladhi yanfa' wa yadur, tapi Allah Ta'ala yang memberikan manfaat dan memberikan bahaya, mendatangkan bahaya. Fahiya bid'atun wa khurafatun, maka perbuatan itu bid'ah dan khurafah. Khurafah itu zamannya khurafat, hanya hayalan-hayalan, dongeng-dongeng semata, mitos. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, enggak ada wujudnya. Ternyata perbuatannya juga dilarang dalam syariat. Karena apa? Perbuatan seperti ini ujung-ujungnya menghantarkan kepada kesyirikan. Paham ya? Makanya kadang orang jual beli batu akik, itu lihat juga. Kadang dia biasanya mungkin menjual batu tertentu, diyakini batu ini sakti. Barang siapa yang makainya tidak pernah sakit katanya, nggak pernah demam, pilek aja nggak pernah katanya. Bayangkan itu keyakinan sampai separah itu. Nah, itu bahaya. Nah, itu bahaya, itu masuk dalam kategori apa? Kesyirikan, wal'iyadzubillah. Nah, ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Kita ambil lagi sampai bawah itu, disimak baik-baik. Wa ma jaa'a an Abdullah bin Amr, adapun suatu riwayat yang datang dari Abdullah bin Amr, annahu rakhasa fiha, bahwasanya beliau memberikan keringanan pada jimat-jimat tadi. Ini riwayat ya, perhatikan riwayat ya. Riwayat bahwasanya Abdullah bin Amr itu memberikan rukhsah, keringanan, boleh pada jimat-jimat tadi. La yasbut, riwayatnya tidak sahih. Ini penting sekali. Riwayatnya tidak sahih. Ini penting sekali. Kenapa? Karena jangan sampai kita menisbahkan barakallahu fi kesyirikan kepada para sahabat. Paham ya? Seperti itu. Nah, disimak itu, bahwa marwiyun min tariqi Ibn Ishaq, yang mana riwayat tersebut diriwayatkan dari jalurnya Ibn Ishaq, waqad an'ana, yang mana Ibn Ishaq itu an'ana. Riwayat an'ana itu hukum asalnya enggak diterima. Paham ya? Hukum asalnya enggak terima. Nah, wa idza kanatil huruz, perhatikan ini, apabila jimat-jimat tersebut wa tamaim, sama jimat-jimat, minal Qur'an aw sunnah, penting ini. Faqad ikhtalafa ulama fiha. Kalau jimat tadi bersumbernya Al-Qur'an dan As-Sunnah, disimak. Kalau jimat tadi sumbernya dari Al-Qur'an dan Sunnah, mungkin kertas ditulis ayat kursi misalkan, atau kertas ditulis surat Al-Fatihah, kemudian dia apa? Digulung-gulung, dimasukkan ke dalam plastik, kemudian apa? Digantungkan pada hewan atau anak kecil atau pada rumah atau pada mobil misalkan. Nah, itu bagaimana sekarang? Jadi sumbernya bukan dari perkara-perkara yang asing ya, tapi dari ayat.
Dari Al-Quran atau dari As-Sunnah. Kadang ada seperti itu ya, seperti yang disebutkan tadi itu. Kadang orang-orang Arab itu menggantungkan nama-nama Allah, Allah Muhammad, atau Muhammad Rasulullah, atau Masya Allah Tabarakallah. Bagus tulisannya. Tapi kalau niatnya tadi untuk menolak bala, biar nggak terjadi kecelakaan, syirik. Jadi pahami ya? Kita lihat was-sahih di garis itu. Was-sahih, pendapat yang sahih, anha bid'atun. Perbuatan itu bid'ah. Walaupun sumbernya dari ayat-ayat Al-Quran ataupun sumber dari As-Sunnah, itu bid'ah. Kenapa? Karena bisa menghantarkan kesyirikan nanti. Paham ya? Walaupun awal mulanya dia gantung hanya untuk istilahnya, wah, nanti semoga barakallahu fiik bisa untuk ini, bisa untuk itu. Itu ternyata tidak ada tuntunannya. Lebih baiknya kalau kita biarkan begitu saja. Enggak perlu pakai gantungan-gantungan yang bersumber dari Al-Qur'an atau As-Sunnah, kemudian barakallahu fiik diyakini keyakinan yang bisa masuk dalam kategori kesyirikan tadi itu. Fa inna Abdullah bin Mas'ud lamma ra'a ala ba'di ahli, perhatikan kisahnya Abdullah bin Mas'ud ini sangat mengharukan sekali ini. Dikarenakan waktu itu Abdullah bin Mas'ud ketika melihat pada sebagian keluarganya syai'an min tilkal huruz, ketika melihat sedikit sesuatu daripada jimat-jimat tersebut, disimak, qata'aha wa azalaha, beliau memotongnya dan menghilangkannya. Paham ya? Nah, melihat ada keluarganya kok ada jimat, beliau langsung memotongnya dan membuangnya. Jadi paham ini Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Simak lagi. Wa qala, kemudian seraya beliau berkata, inna ahla Abdullah aghniya 'an syirki. Lihat ini. Sesungguhnya keluarganya Abdullah bin Mas'ud gak butuh dari kesyirikan. Bayangkan, tegas beliau. Kalau lihat keluarganya ada jimat-jimat, ambil, potong, buang. Paham ya? Nah, karena ini beliau sebagai kepala rumah tangganya. Paham ya? Sehingga beliau berhak di situ untuk menasihati barakallahu fiik keluarganya atau istrinya. Kita lihat sini biar tambah jelas. Fa'an Zainab imra'ati Abdullah bin Mas'ud, maka datang dari Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud, langsung perhatikan ini kisahnya. Qalat, beliau berkata, kana Abdullah idza ja'a min hajatin. Dahulu Abdullah bin Mas'ud apabila dia datang dari suatu keperluan, fantaha ilal bab, kemudian sampai di pintu, tanah naha wa bazaqa. Tanah naha ini terjemahan bebasnya aslinya itu mengeluarkan suara seperti batuk. Seperti apa? Seperti mengeluarkan suara dari tenggorokannya. Gitu. Kemudian setelah itu beliau meludah. Nah, at-tanahnuh itu itu namanya at-tanahnuh namanya. Faham ya? Kemudian setelah itu barakallahu fiik beliau meludah. Karahiyata an yahjuma minna ala syai'in yakrahu. Kenapa kok beliau melakukan hal tersebut? Karena khawatir, takut kalau seandainya ada sesuatu yang akan menimpa kita, sesuatu yang enggak disukai. Jadi beliau khawatir nanti ada sesuatu yang menimpa keluarganya. Jadi begitu sampai di pintu langsung meludah beliau. Namanya tanahnuh. Nah, walaupun ada yang maknakan juga tanahnuh di sini semacam berputus asa, putus asa itu. Berputus asa, wa illa kalau menjadi terjemahan yang lainnya, at-tanahnuh itu mengeluarkan suara semacam batuk tadi itu. Paham ya? Nah, sehingga at-tanahnuh pendapat yang sahih tidak batalkan salat. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Tapi kalau akan melihat terjemahan yang lain, karena diartikan berputus asa, gelisah, berputus asa, kemudian beliau meludah, khawatir kalau seandainya ada sesuatu yang beliau enggak sukai menimpa keluarganya. Kita lihat, qalat, kemudian berkata Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa innahu ja'a dzata yaumin, bahwasanya suatu ketika, suatu hari dia datang. Fatanahnaha, kemudian dalam keadaan seperti yang pertama tadi yang dikisahkan, bertanahnuh, yaitu bisa diartikan berputus asa atau merasa barakallahu fiik, ada sesuatu. Qalat, seraya berkata Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mengatakan, radhiyallahu barakallahu fiik, wa indi ajuzun, waktu itu ada di sisiku ada perempuan tua, tarkini minal humrah, yang dia sedang meruqyahku dari sesuatu bahan yang barakallahu fiik warnanya merah. Humrah itu bahan yang warnanya merah. Wallahu a'lam dari apa yang jelas, dengan sesuatu bahan yang warnanya merah. Jadi pahami? Jadi waktu Abdullah ibn Mas'ud datang, paham ya? Itu dalam kondisi istrinya itu sedang
diruqyah oleh perempuan tua. Perhatikan, diruqyah perempuan tua. Kemudian barakallahu fiik, benda yang dipakai untuk meruqyah tersebut warnanya merah. Fa adkhaltuha tahta as-sarir, simak ya. Kemudian aku masukkan benda tadi di bawah apa? Kasur. Karena khawatir nampak, khawatir kelihatan, diperhatikan. Fadakhala, kemudian Abdullah bin Mas'ud masuk. Abdullah bin Mas'ud masuk. Fajalasa ila janbi, kemudian dia duduk di sisiku. Duduk di sisiku. Nah, perhatikan. Fara'a fi unuqi khaytan, kemudian ternyata apa? Abdullah bin Mas'ud melihat pada leherku ada khayt, tali. Semacam tali. Qala ma hadzal khayt? Tali apa ini? Langsung tanya Abdullah bin Mas'ud kepada istrinya. Qalat qultu khaytun urqiya li fi. Ini tali yang aku gunakan untuk meruqyah diriku dengannya. Langsung apa? Qalat, kemudian Zainab tadi bercerita, fa akhadhahu fa qata'ahu. Abdullah bin Mas'ud langsung mengambilnya kemudian memotongnya. Lihat itu. Dia ambil, potong. Nah, karena khawatir nanti apa? Digunakan untuk ritual syirik tadi. Summa qal, kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, inna ala Abdullah la aghniya 'an syirki, akhrajahu Ahmad. Sesungguhnya keluarganya Abdullah ibn Mas'ud anhu adalah keluarga yang sangat tidak butuh dari kesyirikan, enggak perlu kesyirikan. Maksudnya enggak perlu pakai tali-tali gitu loh ya. Kalau minta pertolongan langsung kepada Allah taala. Nah, adapun hukumnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang, hukum-hukum yang lebih rinci lagi seputar apa? Jimat-jimat, mantra-mantra atau yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.